Jadi kalau Cristiano ini lebih ke sepak bola ya, geraknya ya. Tapi kalau saya ini lebih ke bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bertindak. Asik. Halo semuanya, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dengan saya Irani Akila Alwi dari kelas 7E yang akan menemani kalian pada episode podcast MIS kali ini. Hari ini kita mau ngomongin tentang pendidikan nih, tapi bukan tentang soal belajar ataupun mengajar. Terus ngapain ya? Daripada berlama-lama, yuk langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita kali ini. Halo Kak. Halo semuanya. Bisa dikenalin nih Kak, namanya, asal, sama ambil jurusannya apa? Oke, izin ya teman-teman, perkenalkan aku Wildan Akbar. Teman-teman bisa manggil Kak Wildan atau Kak Akbar. Aku dari program studi manajemen pendidikan UNESA. Aku berasal dari Sidoarjo gitu. Yang tadi Kakak bilang ini kan tentang manajemen pendidikan. Nah, Betul. apa nih fungsinya manajemen pendidikan untuk sekolah? Oke, fungsi manajemen pendidikan untuk sekolah ya berarti. Jadi kalau semisal kita analogikan ya, sederhananya saja bahwa sekolah itu adalah suatu event konser atau semacamnya gitu ya. Di konser itu kan ada penonton, peserta, ada bandnya ya, gestarnya yang akan tampil, terus akan ada panitianya. Nah, kalau di pendidikan atau di sekolah yang jadi penonton itu adalah siswa, pesertanya, peserta didik. Lalu yang jadi bandnya atau yang jadi gestarnya itu gurunya yang akan berhadapan langsung dengan murid. Kalau yang panitianya itu manajemen pendidikan. Jadi lulusan manajemen pendidikan itu banyaknya itu mereka bergerak di backstage. Jadi keberlangsungan acara itu bagaimana agar acara itu bisa berjalan, bisa sukses nantinya itu tergantung dari manajemen pendidikan itu tadi. Oh, jadi gitu. semua tuh ngikuti alurnya manajemen pendidikan. Betul. Oh, oke. Lanjut pertanyaan kedua nih Kak. Kira-kira di dalam dunia pendidikan itu posisinya di mana sih Kak? Kalau boleh tahu, sejenis manajer atau gimana gitu? Oke, ini banyak yang salah paham ya. Ya. Kalau manajemen pendidikan di sekolah itu bukan manajer ya, tapi lebih ke administrasinya bagaimana. Jadi termasuk itu di dalamnya biasanya nih masuknya itu ke tata usaha. Tak usah. Tapi nggak sedikit juga yang mereka itu masuknya ke kepala sekolah itu tadi. Jadi banyaknya lulusan-lulusan manajemen pendidikan itu biasanya ditempatkan di posisi-posisi strategis seperti kepala sekolah tadi gitu. Berarti juga kayak di staff-staff gitu Kak? Gitu. Iya, tapi yang itu memangku kebijakan gitu. Jadi nggak hanya di staff yang bergerak secara langsung ya, tapi yang mengarahkan lah begitu. Lebih seringnya kayak di TU gitu? Ya. Oke. Pertanyaan ketiga nih Kak, apa saja sih Kak fungsi utama dari manajemen pendidikan? Fungsinya yang sudah saya bilang tadi ya, untuk bagaimana sekolah ini itu bisa menjalankan kurikulum yang sudah diterapkan atau sudah menjadi aturan dari pemerintah pusat. Jadi misal SMP 4 ini, nah kurikulumnya ikut mana? Ikut pemerintah misalnya. Dari manajemen pendidikan itu yang akan memberikan seperti ini loh, kurikulum yang harus dilakukan, kurikulum yang harus dijalankan dari pemerintah pusat seperti ini. Nah begitu tujuannya. Kalau misal ini Kak, seperti itu. Kan itu tadi bilangnya kayak tentang ada kurikulum yang dari pemerintah. Nah itu tuh kalau misal ada pergantian kurikulum tuh berarti kakaknya ikut gitu kayak. Buat, iya. Oke, menarik ya pertanyaan dari tadi menarik terus teman-teman. Jadi selain ke sekolah ya, lulusan manajemen pendidikan itu selain ke sekolah, selain di TU, selain menjadi kepala sekolah, itu juga banyaknya mereka berada di dinas-dinas pendidikan, entah itu pusat, entah itu daerah, entah itu daerah meliputi provinsi dan kabupaten kota dan pihak-pihak yang lain yang itu memang mendukung keberlangsungan pendidikan di Indonesia
gitu. Kalau semisal nih Kak, kategori manajemen pendidikan kayak staff-staff atau ada kaitannya dengan kepala sekolah gitu? Kaitannya dengan kepala sekolah gitu ya, tentu ada. Soalnya di pendidikan itu di manajemen pendidikan selama saya 6 semester ya, saya 6 semester di Mau manajemen lulus pendidikan. berarti Kak? Mau lulus, doakan ya. Alhamdulillah. Saya itu belajar banyak aspek yang ternyata itu mendukung keberlangsungan pendidikan, kesuksesan pendidikan. Contohnya kayak supervisi pendidikan, lalu kurikulum, mutu, sarana dan prasarana, terus kebijakan-kebijakan pendidikan. Jadi semua itu ada di program studi manajemen pendidikan. Jadi makanya kenapa kok banyak kepala sekolah yang belum magister ya, belum S2 atau mungkin mau ngambil doktoral S3 itu banyaknya ngambil di manajemen pendidikan. Karena memang dunianya di situ. Jadi gitu. mulai dari manajemen pendidikan. Betul. Kalau misal ada kelompok tersendiri nggak Kak yang buat manajemen pendidikan, manajemen kurikulum, manajemen bisnis gitu? Oke, kalau mungkin apa yang membedakan gitu ya? Iya, yang membedakan. Kalau yang membedakan tentu karena kalau manajemen secara general ya, itu kan belajarnya umum semuanya. Bagaimana bermanajemen di A, di B, di C. Tapi kalau sudah ada kata keilmuan setelah manajemen itu otomatis terfokus ke keilmuan itu tadi. Contoh ke manajemen pendidikan. Jadi belajar bagaimana pendidikan itu di manage. Contoh kayak manajemen bisnis. Nah, bagaimana bisnis ini di manage gitu. Jadi ada perbedaan yang cukup lumayan ya, karena memang keilmuannya beda gitu. Jadi kayak ada kategorinya sendiri gitu. Betul. Pertanyaan kelima nih Kak, adakah peran dari kepala sekolah dalam manajemen pendidikan ini? Pasti ada. Pasti ada karena kalau kepala sekolah kan bagaimana beliau ini bisa memimpin sekolah gitu ya. Nggak hanya dari kurikulum, juga kan yang mendukung itu. Contoh sarpras, lalu kebijakan-kebijakannya, peraturan-peraturan yang dibuat, bagaimana itu tidak terlalu membebankan siswa maupun guru, dan juga untuk sarpras ya, bagaimana itu mendukung keberlangsungan belajar murid. Jadi kayak seperti ini, kayak di kreatif ini kan, ini kan termasuk sarprasnya sekolah. Nah, jadi bagaimana nanti siswa itu tidak hanya belajar secara akademik, tapi bisa non akademiknya juga bisa jalan. Misal gitu. kayak ngembangin, kayak misal kayak pinter kan di kreatif kayak ada pinter motret gitu, Ya. nah itu bisa dikembangin juga. Ya, betul. Berarti ada. Kalau adakah cara nih Kak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kira-kira? Kalau buat kakaknya? Kalau, waduh, oke. Pertanyaan cukup berat ya, tapi menarik teman-teman. Iya. Bagaimana cara untuk meningkatkan mutu ya? Oke. Karena memang kebetulan ya penelitian saya ini how to mengembangkan mutu gitu ya. Bagaimana cara untuk mengembangkan mutu dengan aspek apa? Nah, kebetulan penelitian saya seperti itu. Jadi kalau menurut penelitian saya yang sudah saya teliti itu, untuk mencapai satu mutu itu memerlukan beberapa aspek, termasuk literasi numerasi ya. Terus bagaimana siswa itu tidak hanya belajar di bidang akademik, jadi penunjang yang lain yang memang itu untuk pendidikan ditingkatkan juga. Berarti gitu. kayak ada sistem metode belajar yang lain gitu biar Ya, buat betul. meningkatkan Agar siswa ini nggak cenderung membosankan. ya kayak itu tuh aja Ya, sumpah, jadi bosan. akhirnya pembelajaran itu monoton. Jadi hari Senin belajar ini, ketemu lagi di hari Selasa, ketemu lagi di hari Kamis contoh. Ya, itu jadi kan monoton ya, diulang-ulang terus ya. Heeh. Kalau misal itu nggak ada nggak ada celah-celahnya itu nggak diisi oleh kegiatan-kegiatan lain, nah itu akan bosan nanti siswanya, pasti akan jenuh nantinya. Kalau misal nih Kak, kan kakak lagi sibuk-sibuknya nih, apalagi buat pergantian siswa atau masuknya siswa baru, nah itu kan pasti sibuk sih Kak. Nah itu bagaimana cara kakak bisa mengelola waktu kakak agar efektif? Oke. Bagaimana manajemen waktu berarti ya? Manajemen waktu.
Bagaimana aku memanajemen waktu? Kebetulan memang di semester ini, di satu tahun satu periode ini aku ikut 3 kegiatan, Ih, teman-teman. makanya sibuk guys. Iya, jadi kebetulan ini itu sebenarnya sudah direncanakan 1 bulan yang lalu ya. Iya, sudah 1 bulan tapi selalu ketunda. Kalau gak gitu kakaknya sibuk, kalau gak gitu yang sini yang sibuk. Iya, jadi sering kali reschedule teman-teman. Aku mohon maaf, minta Iya. maaf untuk teman-teman semuanya ya. Iya kak. Bagaimana aku memanajemen waktu ya? Jadi memang kebetulan ikut 3 kegiatan, jadi aku lihat kira-kira yang urgent itu yang mana, yang bisa diganti jadwalnya itu yang mana. Jadi aku memang sebenarnya kalau dibilang penting mana sih kak, mana yang lebih penting ini? Semuanya sama-sama penting karena emang kan aku memilih untuk di situ ya karena pilihanku, otomatis kan menjadi tanggung jawab. Nah, Iya jadi kalau misal aku meninggalkan itu dengan alasan nggak usah deh, ya kan nggak bisa gitu nggak kan. bisa. Jadi aku apa ya, menyusun kira-kira ini mana yang bisa diganti dulu, mana yang bisa di nomor 2-kan dulu begitu. Oh, berarti yang tergantung prioritas dulu. Iya, soalnya di semester ini aku juga penelitian tadi, aku disuruh ini teman-teman, semester ini tuh seminar proposal. Jadi proposal penelitianku ini diseminarkan dulu di semester ini. Jadi nanti setelah semester depan bisa langsung semhas atau bisa ujian lanjutan untuk skripsi. Terus juga ikut kegiatan lain ya. Kalau teman-teman tahu, BEM tahu? BEM. Kurang tahu saya. Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kayak OSIS, kayak OSISnya di sekolah. Itu Keren. di kampus juga ada seperti itu, organisasi. Terus ada organisasi-organisasi lain gitu. Kakaknya bahas organisasi, aku jadi penasaran sama Oke, organisasinya boleh, apa silakan. aja. Silakan. Boleh nih kak sebutin organisasi apa aja yang ada di kampusnya kakak ini? Di UNESA ya? Iya, di UNESA. Di UNESA banyak teman-teman, kalau teman-teman nanti pengen ke UNESA, pengen berkuliah di UNESA atau dimanapun ya, soalnya kurang lebih sama deh. Di UNESA itu ada yang pertama ada Himpunan Mahasiswa Prodi HMP, itu selingkup jurusan. Jadi kalau di SMP nggak bisa bayanginnya, tapi kalau di SMK nanti itu kan ada jurusan-jurusan. Iya. Nah, di tiap-tiap jurusan itu ada himpunan mahasiswanya sendiri. Terus ada yang lebih tinggi lagi itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas. Jadi kalau saya Fakultas Ilmu Pendidikan ya, Fakultas Ilmu Pendidikan, jadi aku ikutnya BEM FIP, BEM Fakultas Ilmu Pendidikan. Terus ada lagi Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu juga ada. Apa lagi tuh kak? Gini, kalau di tingkat negara itu kan ada DPR ya. Nah, Iya. seperti itu. DPM itu DPR-nya. Mirip-mirip kayak DPR gitu. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat kan, DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau BEM, Badan Eksekutif yang menjalankan program-program, bagaimana fakultas itu ada apa aja, acara apa aja, itu yang menjalankan BEM. Tapi kalau DPM itu lebih ke peraturannya, BEM ini nggak boleh seperti apa, boleh seperti apa gitu. Kebijakannya bagaimana, itu DPM. Jadi kalau misal mau ngadain kegiatan-kegiatan tuh tergantung BM-nya tuh. Ya, jadi DPM mengeluarkan peraturan seperti ini. Nah, BEM harus mengikuti. Kalau misal melanggar, nanti ada sanksinya. Kurang lebih kayak gitu. Terus ada Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas. Jadi BEM itu ada 2, fakultas sama universitas. Universitas tuh kayak gimana lah gitu? Itu sama, sebenarnya kurang lebih sama. Cuman skalanya lebih gede. Wih. Karena univ itu kan terdiri dari banyak fakultas ya. Otomatis anggotanya itu jauh lebih banyak, jauh lebih kompleks juga, dari berbagai prodi, dari berbagai fakultas gitu. Jadi kayak misal fakultas ini tuh anaknya ada ini, tapi tuh ada batasnya nggak kak? Misalnya satu fakultas anaknya harus segini. Enggak. Jadi terserah kan ada ininya, wawancaranya. Kan ada pendaftaran, wawancara gitu kan, seleksi berkas-berkas dan sebagainya. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan kalau misal dari FIP misal ya, di BEM Universitas itu 50 orang. Nah, itu nggak menutup kemungkinan seperti itu karena emang nggak dibatasi, nggak ada peraturan seperti itu. Jadi kalau misal kayak membludak gitu ya udah nggak apa gitu.
Iya, yang penting memang sebanyak itu mencukupi atau lolos kualifikasinya. Oh. Gitu. Biasanya tuh kalau misal lolos tuh dipilih beberapa anak atau Ya sesuai Iya. dengan kriterianya yang diinginkan seperti apa. Jadi kalau misal kalau di BEMU itu kan ada apa, kalau di OSIS itu ada apanya? apa ya? Eh, bagian-bagiannya itu apa? Seksi-seksi gitu ya? Heeh, Apa aja itu? Aduh, ada berapa aja itu? kurang tahu Kak, bukan OSIS. Oh, bukan OSIS ya? Oke. Kalau nggak salah itu aku pernah sharing-sharing itu ada berapa gitu ya. Nah, kalau di BEMU atau di BEM fakultas deh, itu ada departemennya kalau di fakultas. Kalau di universitas itu namanya kementerian. Kementerian ini, kementerian ini, kementerian ini. Nah, gitu. Jadi kalau misal Kementerian Agama itu mereka butuh 7 atau 10 orang. Nah, itu apa ngemasukinnya itu ya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, dan itu enggak harus dari fakultas ini, enggak harus dari fakultas itu, enggak, Jadi bebas. bebas kayak misal kalau aku dari fakultas sini bisa kayak masuk sini, oh bisa. Betul ya. Heeh. Kecuali yang dari fakultas, kalau misal FIP ya, fakultas Ilmu pendidikan ya hanya untuk mahasiswa FIP sendiri, jadi nggak bisa dari fakultas lain, soalnya fakultas lain itu punya BEM-nya sendiri, pun prodi-prodi lain itu punya HMP-nya sendiri gitu. Kalau oh berarti kayak setiap fakultas setiap ini tuh ada buat pengelolanya sendiri atau Ya kayak tadi betul, Kak sebutin. Oke. ada organisasi mahasiswanya sendiri Oh. gitu. Jadi masing-masing prodi, masing-masing fakultas atau mungkin masing-masing universitas ya ada sendiri masing-masing. Oh, keren. Ya ada juga ini, kalau di universitas kan ada cuma BEM ya, ada lagi yang seperti DPR, Apa itu, yaitu Kak? namanya MPM, Oh. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, kayak MPR. Nah cuma yang membedakan adalah R sama M-nya aja. Kalau MPM itu tingkat univ, kalau DPR itu tingkat fakultas, gitu aja. Oh. Jadi DPR itu juga masuk fakultas gitu tak, Kak? Atau DPM, D- MPM atau DPM? DPM. Kalau DPM itu tiap fakultas sama kayak BEM fakultas, cuma beda tupoksi aja, beda yang dikerjakan. Kalau MPM juga, MPM itu satu universitas, seleksinya juga sama, siapapun yang mau, yang daftar, yang lolos berkas-berkas, yang akan masuk, sama kayak BEM universitas. Berarti mirip-mirip gitu. Mirip-mirip, cuma memang beda tujuannya aja, teman-teman. Oh, gitu. Lanjut nih, Kak. Boleh, silakan. Adakah peran dari ekstrakurikuler dalam manajemen pendidikan kalau boleh tahu? Peran ekstrakurikuler, ekstrakurikuler ya. Oh iya, aku lupa menyebutkan satu lagi, ada teman-teman Ormawa itu namanya UKM, UKM apa unit itu, Kak? kegiatan mahasiswa. Oh. Jadi kalau di sekolah-sekolah itu namanya apa ya? Ini nih, apa kalau futsal pramuka itu termasuk apa namanya? Organisasi. Apa Ini sih? apa namanya itu? Apa ya? Ekstra. Oh iya, ekstra. Ekstra. Ha-ha. Nah, kalau di kampus itu UKM namanya. Ini kegiatan mahasiswa. Banyak di situ UKM, kayak kalau di sekolah kan ada futsal, ada volley ya, ada pramuka, ada macam-macam lah, basket dan sebagainya. Takraw kemarin yang baru juara ya. Iya. Kalau di universitas itu ada juga, tapi lebih kompleks dia. Jadi lebih banyak, bahkan perguruan-perguruan silat. Kalau kamu tahu apa perguruan silat apa aja? Kalau silat sih, kalau yang di Stanford itu kan cuman kayak organisasi silat yang PSHT itu. Ya, PSHT, terus Pagar Nusa dan sebagainya itu ada di Indonesia, itu ada. Terus Pramuka, Himapala. Kalau pernah dengar Himapala? Belum, apa itu Kak Himapala? Himapala itu himpunan mahasiswa pencinta alam. Jadi beda sama Jadi- Pramuka. Jadi kayak penjelajah gitu kan. Iya, mereka banyaknya memang ke alam, ke naik gunung, susur sungai. Ih, Banyak. seru gitu. Iya, itu UKM. Terus korelasinya sama manajemen pendidikan. Sebenarnya ya ada, tapi sedikit. Karena di manajemen pendidikan itu belajar bagaimana mahasiswanya itu to be a leader. Jadi bagaimana memimpin suatu organisasi, memimpin suatu forum dan sebagainya, itu diajarkan di situ, di manajemen pendidikan. Oh, jadi diajarkan sebagai pemimpin yang baik Ya, gitu. jadi bagaimana setelah lulus nantinya mahasiswa manajemen pendidikan ini bisa untuk
sekedar ngobrol di depan umum seperti ini, lalu uh, memutuskan sesuatu yang cepat namun tepat ya, terus juga memimpin jalannya suatu forum rapat dan sebagainya, itu diharapkannya seperti itu. Dan memang kebetulan, nggak kebetulan ya, karena mungkin memang programnya berjalan ya, banyak mahasiswa manajemen pendidikan ketika berkuliah itu banyak yang megang posisi-posisi strategis di Ormawa tadi. Jadi kayak di BEM fakultas. Kalau tahun lalu itu ada namanya Mas Reza, itu senior saya, itu beliau jadi ketua badan eksekutif mahasiswa fakultas. Keren. Gitu. Dan rencananya tahun ini itu akan dinaikkan ke ketua badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas. Namun karena beliau ingin lulus cepat waktu gitu ya, 3,5 tahun, akhirnya beliau nggak jadi naik gitu. Oh, emang rata-rata lulus di perkuliahan tuh berapa tahun sih, Pak? Kalau lulusnya itu 4 tahun, normalnya ya, normalnya itu 4 4 tahun, jadi 8 semester. Itu normalnya, dan memang harus lulus ya, karena setelah itu nggak ada perkuliahan lagi, fokus ke penelitiannya. Kalau Gitu. penelitian itu kayak gimana? Kayak yang bikin skripsi gitu lah kan? Ya, skripsi itu hasil dari penelitian tadi. Kan aku sekarang lagi meneliti nih. Nah, penelitianku itu kususun jadi skripsi. Juga bisa kalau teman-teman tahu artikel media berita dan sebagainya, itu bisa. Cuman banyaknya itu ke skripsi, ke skripsi itu banyak. Pusing nggak Kak skripsi? Ya pusing ya, dibilang pusing, Iya, dibilang aku enggak aja juga yang enggak belum gitu. ngerasain itu udah ngeliat orang-orang tuh pada skripsi kayak duh pusing gitu. Tapi udah kalau lainnya enggak. tahu ilmunya ya, tapi kalau tahu apa yang diteliti nggak pusing, aman gitu. Iya, lanjut nih Kak. Lanjut. Bagaimana juga cara menyusun perencanaan kegiatan belajar di SMP? Ada nggak cara tersendiri atau? Cara menyusun ya, berarti perencanaan. strateginya Iya. bagaimana ya? Ada teman-teman, pastinya ada. Tapi saya belum expert di bidang itu ya. Jadi mau jawab ini takut salah gitu. Mungkin nanti yang nonton bisa tahu lah, senior-senior saya mungkin kalau nonton monggo dijawab. Tapi kalau saya belum menjawab itu pasti ada. Cuman ilmunya itu tinggi lah. Maksudnya saya belum nyampe di situ. Oh ya, gitu. kakaknya belum bisa. Oke. Ya, lanjut. Oke. Biasanya kan rata-rata kan biasanya kepala sekolah itu mengambil S2 manajemen pendidikan. Ya. Kira-kira ada nggak Kak hubungannya ini? Ada, pasti. Itu tadi, karena di manajemen pendidikan itu belajar bagaimana cara mengelola sarana prasarana, bagaimana menentukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan yang ada di sekolah, sesuai dengan kultur sekolahnya bagaimana. Terus bagaimana kepala sekolah itu bisa menerapkan kurikulum tambahan yang itu memang cocok di sekolah itu semua dipelajari di manajemen pendidikan. Jadi tidak hanya sekedar memimpin, memberikan sambutan atau memimpin ketika upacara, tapi di balik itu banyak kegiatan-kegiatan, banyak hal yang memang harus dilakukan kepala sekolah, dan itu ada di manajemen pendidikan gitu. Semua itu dipelajari di manajemen pendidikan. Berarti itu kayak kepala sekolah ada terkaitannya gitu. Kalau pasti. kakaknya kira-kira mau nggak jadi kepala sekolah? Waduh, mau nggak ya kira-kira? Barangkali kan kakaknya punya cita-cita jadi kepala sekolah. Oh iya. Gimana? Oh gitu. Kalau dari aku pribadi ya, kalau dari aku pribadi sebenarnya aku pengen ke luar sekolah dulu. Jadi bagaimana nanti dunia di luar sekolah itu bagaimana, aku pengen tahu dulu. Jadi kalau misal sudah dapat nih di luar sekolah bagaimana, ya nanti bolehlah balik ke sekolah, maksudnya masuk ke lingkungan sekolah itu boleh. Tapi dekat-dekat ini sepertinya ya saya nomor 2-kan gitu. Bukan nggak mau ya, tapi saya nomor 2-kan gitu. Ya Kak. Kalau semisal nih kakak masuk ke dalam lingkungan sekolah, ada nggak perasaan tersendiri dari kayak melihat anak-anak main di sekolah atau gimana gitu? Oke. Menarik ya. Dari awal kan memang sebenarnya di manajemen pendidikan itu saya selama 6 semester ini itu banyak
observasi ke sekolah untuk ambil data penelitian. Jadi beberapa tugas mata kuliah, kalau di kuliah itu namanya mata kuliah bukan mata pelajaran ya. Itu tugasnya itu harus ngambil sampel. Jadi misal ke sekolah ini untuk ngambil data ini, bagaimana dia menjalankan suatu ini. Nah kan harus ke sekolahnya, harus observasi ke gurunya, tanya-tanya, wawancara gitu kan. Cuman itu observasinya nggak lama karena memang untuk pemenuhan tugas ya. Jadi cuma ya mungkin 3-4 hari lah. Kalau PSM ini kan lama, apalagi sebelumnya itu aku itu magangnya itu di di kepemerintahan, kebetulan di KPU provinsi waktu itu semester lalu magangnya itu. Jadi untuk ke PSM dan ke sekolah secara langsung dan lama ya, 6 bulan ya, itu lumayan. Ada beberapa hal dan ada beberapa momen itu yang saya baru tahu dan harus dipelajari. Dan ada yang kayak tiba-tiba itu karena aku pernah SMP ya, jadi kayak waduh dulu pernah kayak gini nih Dejavu. gitu, dejavu. Jadi banyak momen itu yang apalagi pas hujan ya, misal hujan main bola itu, waduh itu benar-benar dejavu waktu Itu itu. asik sih Kak soalnya. Iya, soalnya benar-benar memorable. Apalagi sekali dalam 3 tahun misal SMP tuh kalau nggak ngerasain hujan-hujan di SMP kayak kurang iya, gitu. kayak kurang gitu, apalagi pas main bola sama teman-teman itu, aduh. Kayak inget kangen banget itu kemarin pas hari apa ya, udah lama kalau nggak salah. Ada main bola kan, Iya, hujan-hujan aku kan. masih di sini tuh. Aku masih di sini, waktu itu aku masih lihat di depan sini, depan ruang kepala sekolah. Depan dari dilihat dari situ, aduh kayak asik ya, pengen ikut seru aja banget. rasanya teman-teman itu. Kayak kalau misal boleh ngomong gitu, boleh join nggak mungkin. Nah, iya. Itu mah beda lagi. Cuman aku ngerasanya, aduh kalau aku main ini apa bedanya aku sama murid Oh, kan gitu. iya. Jadi aku mau nggak mau harus nahan kan. Iya. Kan nggak bisa langsung minta gitu teman-teman, nggak bisa langsung ikut join. Nah, kadang itu kalau ingat anak main gitu jadi kayak aduh kangen temen SMP gitu. Iya, iya betul, kangen. Iya, lanjut pertanyaan berikutnya ya Kak. Oke. Adakah pengaruh dari teknologi dalam manajemen pendidikan? Teknologi ya, karena kita memang di era 5.0 ya, society 5.0, tentu ada sangkut pautnya sama teknologi. Tapi ada sendiri prodinya. Jadi selain di FIP ya, ada 7 prodi teman-teman. Ada bimbingan konseling, pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa, terus pendidikan guru sekolah dasar PGSD ya, terus pendidikan guru pendidikan anak usia dini PAUD PG PAUD itu ada. Terus ada apa tadi yang belum sebut ya, manajemen pendidikan, sama satu lagi itu teknologi pendidikan. Jadi kalau misal ada kehubungannya ada tapi sedikit, karena ada prodi lain yang memang itu khusus untuk teknologi pendidikan. Namanya itu teknologi pendidikan tadi, TP, singkatannya TP. Dan kebetulan kita itu satu gedung. Jadi MP, manajemen pendidikan sama teknologi pendidikan itu satu gedung. Di Jadi FIP itu. Gitu. jadi kayak ada pengaruh dari teknologinya gitu. Ada, tapi lebih banyaknya itu ke prodi teknologi pendidikan, teman-teman teknologi pendidikan, dan mereka yang bisa jawab. Karena memang sebenarnya beda. Kalau manajemen pendidikan itu bagaimana cara mengaturnya, tapi kalau teknologi pendidikan itu bagaimana mereka mengeksekusi teknologi di bidang pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Itu teman-teman. Kalau bagaimana cara kakak mengevaluasi keberhasilan dalam pembelajaran di SMP ini? Bagaimana cara mengevaluasi ya? Yang mengevaluasinya. Caranya itu tentu kalau ya sebenarnya mungkin bisa digunakan ya, tapi kalau caraku untuk mengevaluasi selama ini kan ikut organisasi ya kan pasti ada evaluasinya kan. Itu ditanyain kira-kira sejauh ini atau mungkin satu hari ini deh itu sudah dapat apa aja. Kalian itu apa yang sudah guru jelaskan itu kalian nangkepnya apa aja. Misal nangkep A, nangkep B, nangkep C gitu ya. Jadi kayak ditanya ide pokoknya gitu. Ditanyain satu-satu, kiranya mereka itu sudah dapat apa aja, yang masih dibingungkan itu apa aja. Terus karena akhirnya kan jawab. Akhirnya kita tahu kebutuhan siswa, kebutuhan anak-anak itu bagaimana, kurangnya di apa yang mereka masih bingungkan. Akhirnya kan kita tahu karena kita tanya. Nah setelah itu baru untuk kedepannya atau untuk
besoknya mungkin mapel yang sama itu bisa dijelaskan kembali ke teman-teman tadi yang dirasa masih kurang paham gitulah. Jadi kayak saling tukar pendapat atau saling mengevaluasi gitu. Iya, soalnya kebanyakan siswa ini peserta didik ini jarang sekali diajak untuk berdiskusi. Akhirnya mereka itu merasa seakan nggak usah deh, aku nggak diajak diskusi, aku nggak pernah ditanyai. Akhirnya mereka itu pasif. Iya. Ditanyai nggak jawab, kan banyak ya. Bisa ada guru yang menjelaskan paham, bisa, tapi ketika eksekusi nol, gitu nggak ya, bisa. Itu temen kelasku banget tuh, Pak. gitu. Iya. Itu banyak sekali yang saya temui ketika observasi dulu ya. Kebetulan memang akhirnya kan jadi curhat kan aku. Aku itu pernah observasi di beberapa kabupaten ya. Pernah yang terjauh itu di ini Cepu, tahu? Cepu. Blora, Oh iya Jawa Tengah. tahu, iya tahu. Pernah aku observasi di SD, di situ juga banyaknya memang, apalagi SD ya. Kalau SD itu kan masih senang-senangnya bermain. Jadi sebenarnya dari guru SD pun punya struggle-nya sendiri. Karena siswanya SD harus ekstra, mau ngajarinya itu harus ekstra, harus benar-benar mereka itu lihat gurunya, mereka itu paham apa yang dijelaskan. Ekstra kesabaran juga. Terus aku pernah di Trenggalek, daerah itu kalau nggak salah Watulimo, dekat ini Pantai Perigi, kalau nggak salah ya. Yeah. Itu aku pernah observasi ke SMK. Nah itu kan lebih apa ya, siswanya kan lebih mature ya, lebih dewasa. Jadi gurunya juga lebih nyantai menurutku ya. Dan itu tetap metode pembelajarannya itu kurang lebih sama. Jadi jenjangnya berbeda, cuma caranya untuk mengajarkan itu kurang lebih sama gitu. Oh gitu. Ya betul. Jadi cara evaluasinya ya ditanyain tuh Di bagaimana Trenggalek kamu. mana tadi, Kak? Watulimo. Di Watulimo. SMK kalau nggak salah ya, SMK Negeri 1 Watulimo kalau nggak salah. Itu SMK-nya itu aku masih ingat, SMK-nya itu khusus ke pelayaran Oh berarti benar-benar dekat perikanan gitu. laut gitu. Betul. Pernah main ke pantainya, Kak? Itu setelah ke SMK itu main. Oh enak. Setelah ke SMK itu main. Terus karena kan temanku kan Trenggalek, orang Trenggalek. Jadi berangkatnya itu malamnya, sorenya malam itu berangkat, sampai sana itu malam, tengah malam gitu, tidur dulu di rumah temanku, paginya itu berangkat ke sekolah. Oh enak. Terus siangnya itu main ke pantai, pulang dulu, terus pulang, setelah itu pulang ke Surabaya. Gak capek gitu, Kak? Ya capek, cuman karena waktu itu memang kenapa ya, entah ya, mungkin karena lagi pusing ya, jadi butuh hiburan lah, butuh observasi yang sedikit jauh. Karena memang dari aku sendiri itu selama ini ya, observasiku nggak pernah yang deket-deket rumah, kan karena rumahku Sidoarjo ya. Sidoarjo yang dekat Surabaya, teman-teman, perbatasan Surabaya. Jadi aku sedikit tahu gitu loh, kayak di daerah dekat rumah saya itu kulturnya seperti apa. Akhirnya bosen. Jadi aku milih ke daerah-daerah yang belum aku pernah tahu. Oh pengen biar lingkungan tahu. yang baru. Pengen lingkungan baru. Jadi aku ke Cepu, ke Trenggalek, pernah itu ke Gresik Utara, ke Man 1 Gresik itu pernah observasi di situ. Terus ke Malang itu juga aku pernah gitu, banyak lah. Ke Makanya tuh, Kak, Lamongan. aku kayak misal kan SMP ini kan belum terlalu jauh sih, Kak, aku. Ya. Nah itu pengenku SMA-nya kayak agak jauh dikit biar dapat lingkungan baru. Oh iya, bagus itu, bagus. Karena kan memang hal baru itu sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau misal setelah SMP ini ke SMA yang ternyata teman-teman SMP-nya banyak di situ, nah itu bosen. Kayak gak Ketemu itu berubah. lagi, gak berubah. Nantinya ya udah seperti dulu, akhirnya sama. Bahkan bisa dibilang kurang bisa berkembang kalau memang dari dirinya sendiri itu nggak mau untuk keluar dari situ. Keluar gitu. dari zona nyaman. Gitu. Oke, lanjut ya, Kak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, tugasnya ngapain aja sih, Kak, manajemen pendidikan? Kan mereka tidak mengajar nih, kira-kira ngapain aja? Sejauh ini ya mengurus administrasi sih, teman-teman. Jadi input data, merekap data, begitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau misal yang tentang ada sistem penerimaan murid baru ini, kira-kira kayak manajemen pendidikan tuh ikut serta atau gimana? Nah, itu juga terus ikut serta atau enggak? Tentu. Jadi tapi aku kurang tahu jauhnya bagaimana ya. Cuma sependek sepengetahuanku, manajemen pendidikan itu
bagaimana mengatur alurnya pendaftaran itu seperti apa, setelah step ini tuh step selanjutnya bagaimana. Itu kayaknya memang manajemen pendidikan, selain memang ada instruksi dari kepala sekolah. Jadi selain jadi kepala sekolah itu yang menginstruksikan, manajemen pendidikan itu yang menjalankan, dan juga ditambahi bumbu-bumbu yang mereka ada ilmunya tadi itu. Berarti kayak semisal kepala sekolah minta tolongin buat ngurus administrasi, nah itu manajemen pendidikan ngurus gitu. Betul. Berarti kepala sekolah yang memimpin, manajemen pendidikan yang mengelola. Iya, betul. Toh juga kepala sekolah kan dari manajemen pendidikan. Oh iya, iya Mas. Sama, kurang lebih sama. bener sih. Yeah. Lanjut nih Kak, mengapa manajemen pendidikan penting untuk sekolah SMP nih Kak? Kalau dibilang penting ya, untuk semua sekolah deh kayaknya penting. Iya. Soalnya nggak hanya di SMP teman-teman, di SD ada, di SMA ada, atau bahkan di kementerian ada. Jadi itu tadi balik lagi ya, di manajemen pendidikan itu diajari bagaimana pendidikan di suatu sekolah, di suatu jenjang SD, SMP, SMA itu berjalan dengan apa yang sudah ditentukan atau apa yang sudah diputuskan dari Kementerian Pendidikan tadi. Jadi dibilang penting banget. Oh iya, karena Tentu. kalau misal kan aku pernah baca, nah itu kayak manajemen pendidikan tuh bagian mengelola atau yang buat alurnya gitu. Betul. Nah kalau nggak ada itu semua ya hancur. Nah iya, kalau nggak ada itu semua ya siapa yang ngerjakan? Siapa gitu. Iya betul. Kalau lanjut ya Kak, mengapa manajemen pendidikan ini salah Kak. Iya nggak apa-apa. Ini kenapa kok Kakak memilih SMP Negeri 4 untuk program Surabaya Mengajar ini? Oke, kenapa kok aku ya memilih SMP 4 ya? Sebenarnya nggak ada jawaban khusus ya, atau nggak ada jawaban yang seperti apa. Karena di PSM ini, kalau teman-teman tahu ya, kita sharing aja ya. Di PSM, program Surabaya Mengajar yang semester ini tuh angkatan atau batch ke-9, PSM 9 kan. Itu sistemnya itu war. Jadi rebutan. Cepet-cepetan ambil mitra. Jadi kalau misal aku nih sama kamu mau daftar PSM, misal daftar SMP 4, harus rebutan di posisi yang sama ini ya. Aku cerita di posisi yang sama, misal sama-sama di TU, harus cepet-cepetan. Aku sama kamu harus cepet-cepetan daftar. Kalau misal hanya satu yang diambil dan ternyata aku yang dapat, berarti yang lain nggak dapat. Gitu. Jadi siapa cepat dia dapat. Benar. Jadi waktu itu kemarin jadi gini, di semester 6 ini ada 2 program. Kalau PSM itu dari program dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kalau dari universitas, dari UNESA itu ada lagi, namanya itu PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Tapi sama, maksudnya hanya beda program aja. Secara di lapangan itu sama mengajarnya, kalau mengajar ya. Terus kalau teknisnya, tugas-tugasnya itu sama, cuma yang membedakan itu yang mengeluarkan aja. Kalau PSM itu dari program pemerintah kota, kalau PLP itu dari UNESA-nya. Nah, waktu itu aku pengen ambil PLP. Ambil PLP keluar Surabaya, karena kan emang dari awal ya observasi tadi kan aku ngambilnya jauh di luar kota kan. Akhirnya aku pengen bagaimana sih di luar kota Surabaya Raya ini, selain Surabaya Sidoarjo Gresik ini, sekolahnya itu seperti apa sih. Nah, aku pengen tahu. Akhirnya aku cari-carilah info-info. Kalau tahun lalu itu seperti ini kata mas-masku ya, kata senior-seniorku, ada SMA negeri, SMK negeri di luar kota Surabaya itu ada. Coba aja di tahun ini coba dilihat. Waktu pendaftaran ternyata nggak ada, adanya itu SMK swasta. Dan itu jauh-jauh ternyata. Maksudnya yang nggak sebenarnya nggak masalah ya aku jauh, cuma ternyata kok jauh banget ya gitu aku mikirnya. Jadi ada SMK swasta di Kediri, di Bojonegoro itu ada. Tuh pojok itu Kak. Pojok ya. Aku sampai waduh, kalau misal aku ada kegiatan di kampus kan, karena kan aku ikut BEM tadi ya. Waduh, piye iki aku balik gitu kan, aku PP-nya gimana gitu. Terus coba cari yang di Malang, kan deket ya, kalau di Malang kan 2 jam setengah lah ya kalau naik motor.
bisa lah, ternyata nggak ada di Malang. Jadi ya wis lah, karena di PLP ini nggak ada yang cocok karena memang aku carinya yang negeri ya. Akhirnya aku tak milih di PSM karena memang PSM itu pasti negeri. SD SMP se-Surabaya itu pasti negeri. Dan kenapa kok milih SMP 4? Ya itu tadi karena aku orangnya itu males nguar ya. Maksudnya daripada aku rebutan, aku mending cari strategi lain, cari opsi lain yang itu nggak nguar. Cari aman dan itu hasilnya itu sama. Maksudnya kalau misal hasilnya sama-sama sepadan gitu ya, kenapa kok rebutan? Kenapa kok nggak cari cara lain kan gitu. Akhirnya aku milih SMP 4. Dan beneran temanku yang MP hanya aku, nggak ada di sini kan. Dari MP kan hanya aku ya, hanya sendiri ya. Makanya aku bacain manajemen pendidikan ini beneran cuma satu gitu. Iya, kalau yang lain kan dua-dua ya, bahkan ada yang 4 ya. Bahasa Indonesia kan ada 4 orang. Terus dari matematika itu ada 2 orang, ada IPS juga 2, pendidikan IPA juga 2. Cuma aku yang satu ini. Jadi kayak waduh, apa aku salah ya, apa aku biye ya. Tapi akhirnya aku memang dari awal niatnya cari teman baru ya, cari suasana baru, cari yang nggak ada temanku yang dulu di situ. Akhirnya ya aku enjoy aja. Nah oke Kak, apa hal yang memotivasi Kakak bisa sampai ke titik ini? Waduh, apa ya yang bisa memotivasi? Pertanyaan menarik teman-teman. Mungkin teman-teman ini bisa digunakan ya nanti, tapi aku terserah mau teman-teman lakukan atau enggak. Yang memotivasi aku tentu kalau kita bicara persona ya, orang nih ya. Yang memotivasi aku betul itu ayah saya. Gitu. Ayahnya. Jadi memang ayah saya ini seorang ayah saya ini lulusan teknik ya, jadi sangat beda banget teman-teman sama aku yang pendidikan ya. Berbalik belakang. Beda banget. Jadi ayah saya itu teknik, saya itu pendidikan. Tapi sebenarnya memang saya itu pengen ke pendidikan, pengen ke teknik pengen ke teknik cuma ya ada satu dan lain hal yang akhirnya nggak bisa. Akhirnya aku ke pendidikan. Jadi memotivasiku dari awal sampai ke saat ini itu ayah saya, karena ayah saya ini adalah seorang yang tangguh ya kalau menurutku ya. Ya mungkin teman-teman punya orang yang bisa diagungkan ya, apalagi orang tua kan beda-beda. Tapi kalau menurutku ayah saya ini sebagai orang yang tangguh, yang beliau ini tidak mau mencampurkan urusannya pribadi dengan urusan keluarga, apalagi ketika berbicara dengan anaknya dan itu saya itu bisalah beliau ini memilah-milah bagaimana yang seharusnya diomongkan, bagaimana yang tidak, menjaga perasaan itu benar-benar ayah saya itu ya kalau berbicara saya ya pasti saya agung-agungkan gitu ya. Jadi benar-benar jadi panutan lah, motivasiku. Terus juga selain ayah saya tentu ibu saya dan juga ada beberapa orang-orang lain ya, itu termasuk guru-guru saya, dosen-dosen saya, dan juga ada satu orang, kalau teman-teman tahu Cristiano Ronaldo, ya. Jadi ya tau lah teman-teman, Cristiano Ronaldo itu bagaimana dia itu di dunia sepak bola itu seperti apa, kegigihannya itu seperti apa, itu juga memotivasi saya. Itu sih. Jadi kalau Cristiano ini lebih ke sepak bola ya, geraknya ya. Tapi kalau saya ini lebih ke bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bertindak. Itu sih. Masuk. Itu teman-teman. Oke. Tak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Boleh. Terima kasih buat Kak Wildan telah Sama-sama meluangkan waktunya. Terima kasih Kak kembali. Wildan. Siap, terima kasih Jangan kembali. lupa tinggalkan like, comment, share atau subscribe ya. Tetap di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bye. Dadah. Terima kasih teman-teman.